Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa di dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mandi dan sarapan pagi ya. Baik, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap belajar? Tentunya sebelum dimulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian, menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Anak-anakku sekalian, kamu tentunya pernah belajar bagaimana mencari kesimpulan dari informasi suatu teks. Ayo kita mengingat kembali bagaimana cara membuat kesimpulan teks. Kesimpulan suatu teks pada umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks, kemudian menyusun ke dalam pernyataan dengan kalimat sendiri. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan teks, yaitu yang pertama menentukan ide pokok, yang kedua mencatat kata kunci, yang ketiga membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Anak-anakku sekalian, mari dibuka buku paket tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup halaman 152. Kemudian perhatikan kesimpulan sepanjang satu paragraf dari teks di bawah. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutkan dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan terbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40 sampai 80 cm dengan lebar 3 sampai 5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pewarna hijau pada masakan. Nah, maka kesimpulan dari teks di atas adalah tanaman pandan di Indonesia disebut pandan wangi atau pandan rempe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Tui, di Vietnam dengan sebutan La Dua. Ukuran panjang daunnya adalah 40 sampai 80 cm dengan lebar 3 sampai 5 cm. Tanaman ini juga sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pewarna
masakan. Nah, kesimpulan ini adalah satu paragraf dari 3 paragraf teks aslinya. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulan ini adalah hanya terdapat intisari daripada paragraf yang asli. Lanjut, kemudian menulis teks laporan hasil pengamatan. Masih ingat kan mengenai teks laporan pengamatan? Teks laporan pengamatan dibuat berdasarkan data-data pengamatan yang kalian peroleh sendiri. Nah, tugas untuk kalian untuk menulis teks laporan hasil pengamatan, lakukan kegiatan berikut. Pertama, amatilah hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Yang kedua, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan dan tumbuhan langka tersebut. Kamu dapat mencari informasi di internet, buku pelajaran, maupun ensiklopedia. Yang ketiga, carilah informasi berupa habitat hewan atau tumbuhan tersebut. Kemudian, alasan hampir punahnya hewan atau tumbuhan tersebut. Yang kemudian, upaya pemerintah untuk melindungi hewan atau tumbuhan langka tersebut. Nah, langkah berikutnya, tuliskan laporan hasil pengamatanmu dalam 5 paragraf. Terakhir, perhatikan kalimat dan tanda baca yang benar dalam menulis teks laporan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi bahasa Indonesia kali ini telah selesai. Jangan lupa sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian peroleh pada hari ini senantiasa dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya, menulis teks laporan hasil pengamatan yang ada di slide ke-6. Kamu kerjakan di buku tulismu ya. Baik, selamat mengerjakan anak-anak hebat kelas 6 MIT Nurul Falah. Sekian.